ada orang tahu bahwa bermusuhan itu haram, memutuskan persaudaraan itu haram. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia tahu bahwa berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dia tahu itu. Tapi apa yang terjadi? Depan rumahnya baku musuh gara-gara bunga yang lagi tren sekarang. Janda lobang. Cocok itu? Iya. Janda bolong. Gara-gara bunga dia bermusuhan depan rumahnya. Samping kanannya bermusuhan gara-gara got. Samping kirinya bermusuhan gara-gara apa? Parkir. Belakang rumahnya bermusuhan gara-gara apa? Binatang peliharaannya. Padahal hitam jidatnya gara-gara sholat. Berjamaah tiap 5 waktu di masjid. Tapi semua tetangganya tidak senang gara-gara sikap akhlaknya. Ini yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Dia tahu. Dia tahu bahwa bersedekah itu adalah anjuran agama yang sangat prioritas. Dia tahu bahwa kalau kau mau menikmati hartamu dunia akhirat, bersedekahlah kau. Tapi dia gigili. Nah bilang di kampungku, kikiri galap paku jambatan. Dia tahu bahwa sedekah itu kemuliaan. Dermawan itu sikap yang dianjurkan oleh agama. Tapi pelit. Jangankan sama orang lain. Orang yang bekerja sama-sama dia tidak pernah dia kasih sedekah. Untuk apa saya ini? Nah sudah ada gaji. Gaji itu kewajiban kita kasih ke orang yang kerja kepada kita. Pembantu kita, pegawai kita. Itu gaji, kewajiban kita kepada dia. Tapi yang namanya sedekah, itu sunnah. Gajinya orang kerja di rumah misalnya 1 juta. Nah tiap bulan ini gajimu 1 juta tambahnya 200. Ini sedekahku untuk bulan ini. Dia tahu sedekah itu anjuran agama tapi dia pelit. Itu yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Dia tahu sholat 5 waktu itu baik, anjuran agama, terutama kalau subuh. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja kau tahu pahalanya datang berjamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau merangkak. Dia tahu itu, dia baca hadisnya, dia tahu itu sahih, tapi tidak bisa datang ke masjid. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min du'a tidak dikabulkan Allah. Doa sudah tidak diijabah oleh Allah, sudah musibah buat kita. Kalau bapak tidak disenangi wali kota, tidak ada masalah dalam hidup kita. Paling masalahnya kalau mau memperpanjang KTP. Kalau ada masalah wali kota kita tidak senang sama kita, tidak usah cemas, dunia tidak kiamat. Tunggu dia selesai 5 tahun habis. Tapi kalau Allah sudah tidak kabulkan doa kita, kemana lagi kita meminta? Nah, salah satu sebab doa tidak diijabah oleh Allah, doa tidak dikabulkan oleh Allah, salah satu sebabnya kalau kita melalaikan sholat 5 waktu. Tidak bakal itu. Biar ibu berdoa 5 kali sehari semalam, bahkan 10 kali berdoa sehari semalam, bahkan 15 kali berdoa sehari semalam. Tapi di mana dia berdoa? Status. Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan. Sibuknya itu Tuhan mau baca status tak? Doa sebabnya tidak diijabah oleh Allah kalau kita tidak mendirikan solat, atau bahasa hadisnya menganggap enteng solat. Al-mutakhawilu bis solah, menganggap enteng solat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, susah ku hafal itu Ustaz. Tuliskan nggak dulu Ustaz, baru kita WhatsApp. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa maki, ringkasan doa tadi bahasakan dengan bahasa tak. Intinya ini doa 4 hal. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak engkau kabulkan. Minta maki itu, tidak harus di bahasa Arab. Selesai ki solat 5 waktu. Tapi doa sebaik-baik doa waktunya, sujud terakhir dalam solat. Jadi kalau kita lihat ada orang lama sekali,
ketika sujud, berarti ada minta di situ. Jadi ketika sujud terakhir, disitulah tempat mustajab dalam berdoa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. MC sebenarnya tidak penting berterima kasih kepada dasat. Yang paling penting bapak berterima kasih kepada jamaah. Tidak ada hebatnya saya ceramah kalau tidak ada jamaah. Apa ya? Kira-kira saya hebat karena tidak ada jamaah? Mana bisa saya ceramah tidak ada jamaah? Kalau saya di sini ceramah 1 jam, merapi-api, hebat, keluar semua dalil-dalil. Tapi tidak ada jamaah. Lewat orang depan Gunung Merapi, Nabi bilang, lama itu Ustaz Saki begitu, kasihan. Jadi sebenarnya ini berterima kasih kepada jamaah yang mau hadir dalam pengajian seperti ini, insya Allah. Tapi biar mau semua datang mendengar ceramah, tidak ada penceramah. Maka disinilah pentingnya kita saling menghormati. Ya, Ustadz tidak boleh meremehkan jamaahnya, tidak boleh nganggap remeh jamaah. Jamaah tidak boleh menghina ulamanya. Karena kita adalah saling membutuhkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, sulut mie kue. Kalau keluar mie kue hilang mie konsentrasi.